Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengenakan Firman. Harus diakui bahwa banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Padahal setiap tahun merayakan Natal. Bahkan kalau aktivis atau pendeta bisa puluhan kali. Itu semua karena peringatan Natal hanya dijalani secara liturgi untuk memenuhi kehidupan keberagamaannya. Sebagai orang Kristen pantasnya ya merayakan Natal. Tapi harus diakui sedikit sekali yang benar-benar memaknai Natal. Banyak pesan Natal disampaikan, tapi hanya sampai sebatas telinga dan tidak menggores di hati, apalagi terperagakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau mau jujur, banyak orang Kristen sudah merasa puas ketika mendengar firman di gereja. Sedikit sekali yang mendengar lalu mencatatnya. Apalagi setelah pulang, dalam hari-harinya merenungkannya. Coba, kalau nggak percaya, tanya saja mereka yang pulang dari gereja tentang firman yang didengar. Belum tentu mereka ingat, tapi yang lucu mereka ingat. Padahal firman Tuhan kan tidak ada yang lucu. Kalau lucu, pasti candaan pendetanya. Kemudian kalau kita teliti berapa banyak sih yang tekun membaca Alkitab? Tidak banyak. Kebanyakan orang Kristen lebih suka nonton TV, buka IG, WA, TikTok, lebih suka wedangan atau reunian. Jadi mana mungkin firman itu bisa menancap di hati. Terkait hal itu dikatakan dalam Matius 13 ayat 19 sampai 22 demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang Kristen seperti dalam perumpamaan tadi tidak mungkin bisa mengenakan firman. Artinya tidak mungkin firman itu terperagakan dalam hidupnya. Tidak mungkin. Maka agar seseorang bisa mengenakan firman, agar firman bisa menguasai hidupnya, ia pertama-tama harus menyadari terlebih dahulu bahwa firman itu perkataan yang berasal dari Allah. Seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Ini harus disadari dan dihayati betul. Dengan demikian akan timbul satu pemahaman bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Allah, tanpa firman-Nya. Sebab hanya Allah sumber hidup manusia, tidak ada yang lain. Kalau itu bisa kita sadari dan hayati betul, otomatis
kita akan membuka hati untuk firman. Tidak peduli siapa yang menyampaikan, apakah firman itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pergumulan kita atau tidak, tetap didengar. Bahkan direnungkan siang dan malam. Karena yakin dan percaya betul bahwa itu perkataan Allah yang harus disampaikan. Barulah seseorang bisa memiliki tanah hati yang subur, seperti perumpamaan seorang penabur dalam Matius 13 ayat 23, yang akhirnya firman itu bisa berbuah banyak, yaitu 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Apa artinya? Artinya semakin hari akan semakin mengalami kepenuhan Allah, kepenuhan akan firman-Nya. Orang bukan lagi tidak berbohong, tapi tidak bisa berbohong lagi. Orang bukan tidak suka berbuat dosa, tapi memang sudah jijik dengan dosa. Sebab ia sudah mengenakan firman. Firman itu sudah menjadi karakter sehingga mengubah kodratnya, tidak lagi berkodrat dosa tetapi berkodrat ilahi. Itulah sejatinya yang dimaksud dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, di mana dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jelas, ketika kita ada di dalam Dia, di dalam Allah, ya, ada di dalam penguasaan firman-Nya, firman menguasai hidupnya, maka tidak bisa berbuat dosa lagi. Memang itu tidak semudah yang dikatakan. Itu proses panjang yang membutuhkan perjuangan dan ketekunan. Tapi ingat, ada Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya yang menuntun, memberikan kesanggupan, sehingga ketika saudara mau, saudara pasti bisa. Jadi mari mulai sekarang kita sama-sama berjuang dengan tekun. Jangan hanya firman itu didengar sebagai pengetahuan, tetapi firman itu harus betul-betul sampai kepada kedalaman hati kita, melingkupi hati kita, sehingga menjadi kodrat yang baru, membentuk karakter yang baru. Hidup kita tidak bisa lagi tidak, pasti akan sesuai firman. Itulah yang dimaksud dengan mengenakan firman, dan itu proses panjang. Percayalah, Roh Kudus menuntun saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.